Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sardian. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Kendari, jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 2A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan dari isolasi DNA pada bakteri. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, sebelum saya menjelaskan tentang tahapan dari isolasi DNA pada bakteri, terlebih dahulu saya akan menjelaskan dulu apa sih itu isolasi DNA. Jadi, isolasi DNA adalah metode untuk mendapatkan asam deoksiribonukleat dari suatu makhluk hidup dan merupakan tahap awal yang harus dikerjakan dalam rekayasa genetika sebelum melangkah pada proses selanjutnya. Isolasi DNA memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama isolasi sel, di mana isolasi sel ini adalah proses pemisahan sel hidup individu dari blok padat jaringan atau suspensi sel. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah lisis dinding dan membran sel, di mana lisis ini adalah peristiwa pecah atau rusaknya integritas membran sel dan menyebabkan keluarnya organel sel. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu ekstrasi dalam larutan, di mana ekstrasi DNA ini merupakan teknik untuk mengeluarkan DNA dari sumber asal, inti sel, atau organel sel. Tahapan yang keempat yaitu purifikasi, di mana tujuan dari purifikasi ini adalah untuk membersihkan hasil ekstraksi dari zat-zat lainnya. Dan tahapan yang terakhir yaitu presipitasi, di mana pada tahapan presipitasi ini DNA yang terpresipitasi akan terpisah dari residu-residu RNA dan protein yang masih tersisa. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam melakukan isolasi DNA itu ada dua. Yang pertama yaitu sentrifugasi dan yang kedua yaitu presipitasi. Prinsip utama dari sentrifugasi itu adalah untuk memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal, sehingga apabila substansi yang lebih berat maka akan berada pada dasar, tetapi jika substansinya itu lebih ringan maka akan terletak di atas. Sentrifugasi biasanya dilakukan di dalam sebuah mesin yang bernama mesin sentrifugasi dengan kecepatan yang bervariasi, contohnya dengan kecepatan 2500 rpm atau 3000 rpm. Selanjutnya, untuk mengisolasi komponen makromolekuler dari bakteri, kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama yaitu kita harus merusak dinding sel dari bakteri dan membran selnya untuk membantu ekstraksi dari komponen yang kita kehendaki. Untuk mendapatkan DNA plasmid adalah dengan menumbuhkan sel-sel bakteri yang mengandung plasmid rekombinan. Setelah itu sel dipanen, dinding serta membran sel dipecah sehingga isi sel atau ekstrasel keluar. Ekstrasel ini kemudian dipurifikasi dengan serangkaian perlakuan sehingga diperoleh DNA plasmid yang murni. Yang kedua yaitu harus bekerja pada kondisi yang baik sehingga dapat menghambat atau menghancurkan turunan enzim yang dihasilkan dalam kerusakan bakteri. Dan yang terakhir yaitu harus menggunakan prosedur pemisahan yang menghasilkan makromolekul yang kita kehendaki. Adapun prosedur kerja isolasi DNA bakteri yaitu sel-sel bakteri dirusak dengan perlakuan awal dengan enzim putih telur lisosom yang menghidrolisis dinding bakteri. Hasil dari melemahnya dinding sel bakteri adalah mudahnya memberikan kejutan osmotik dan yang akhirnya dinding sel bakteri akan mengalami lisis dalam lingkungan hipotonik. Kemudian, penambahan deterjen yang mengandung SDS akan melengkapi lisisnya bakteri dengan merusak residu membran bakteri.
SDS juga membuat aktivitas enzimatis yang berbahaya seperti nukleasis dibandingkan reaksi denaturasi dari deterjen. Agen penklelat sitrat atau EDTA lebih jauh menghambat nukleosis dengan mengembalikan ion logam di valen yang diperlukan untuk aktivitas inti. Metode eksperimen ini menggunakan beberapa macam metode pemisahan yang dapat memurnikan DNA yang terdapat pada sel bakteri. Secara khusus, ion perklorat dapat memisahkan protein dari DNA, kemudian kloroform isomil alkohol digunakan untuk denaturasi protein lebih jauh untuk sentrifugasi yang berbeda. Kemudian, DNA akan diubah secara selektif selama penambahan etanol yang membuat menggulungnya serat panjang DNA dari makromolekul yang lain, misalnya RNA dan protein yang terkoagulasi dalam bentuk non-serat. DNA kasar yang diperoleh akhirnya dilarutkan dan direpretitasi dengan isopropanol di bawah kondisi yang hanya mendukung persipitasi DNA. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari tahapan isolasi DNA pada bakteri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.